Pernah kebayang nggak sih, apa jadinya kalau sebuah peradaban nekat menukar moralitasnya murni cuma demi cuan atau keuntungan ekonomi? Ini bukan sekedar pertanyaan filosofis buat direnungin aja. Ini adalah realitas sejarah yang beneran dihadapi sama bangsa Madian. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Konteks sosial Madian. Sebelum krisisnya memuncak, kita mapping dulu nih letak historisnya. Bangsa Madian ini tinggal di sebuah perkampungan di pinggiran negeri Syam, lewatin Hijaz. Nah, yang bikin merinding adalah kedekatan mereka dengan kaum Nabi Lut, baik secara geografis maupun waktu. Mereka ini hidup gak lama setelah kehancuran tragis kaum Lut. Fakta bahwa bangsa Madian seolah tutup mata dan ngabaikan pelajaran dari sejarah yang baru aja kejadian di depan hidung mereka, wah itu bikin kejatuhan mereka nantinya terasa makin ironis dan benar-benar tragis. Gini ya, sebuah masyarakat yang sehat itu pastinya dibangun di atas perdagangan yang etis, keamanan publik, dan keyakinan yang lurus. Tapi, realitas bangsa Madian ini benar-benar kebalikannya. Mereka nggak cuma menyembah pohon lebat bernama Aika, moral mereka juga udah bobrok banget. Bayangin, pembegalan dan perampokan yang neror musafir itu udah dinormalisasi. Dan yang paling parah, kecurangan ekonomi udah jadi standar operasional mereka. Kalau mereka yang beli, mereka maksa takarannya dilebihin. Tapi kalau mereka yang jual, sengaja banget dikurang-kurangin. Korupsi udah jadi budaya. Nah, ketika sebuah masyarakat udah nyentuh titik nadir kayak gini, harus ada sosok yang berani ngebawa perubahan. Disinilah tokoh utama kita muncul. Masuk ke bagian kedua, sang orator para nabi. Tokoh sentral kita ini adalah Nabi Syuaib. Sebagian ulama salaf itu ngasih beliau julukan Khotibul Anbiya, yang artinya sang orator para nabi. Kenapa gelar ini penting banget? Karena untuk ngadepin kaum elit Madian yang super sombong, kaya raya, dan manipulatif, butuh sosok dengan kemampuan debat tingkat tinggi. Kefasihan bahasanya itu ibarat senjata utama buat ngebongkar argumen-argumen licik dari para penguasa ekonomi di zaman itu. Visi reformasi beliau ini diringkas dengan sangat indah dalam kutipan sejarah ini. Beliau dengan tegas berseru, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Coba diperhatiin. Di sini kita bisa lihat kalau pesan keagamaan Syuaib itu bukan cuma melulu soal ibadah ritual, tapi terjalin erat banget sama reformasi ekonomi dan keadilan sosial. Ibaratnya nih, beliau lagi nyuarain hukum perlindungan konsumen yang paling awal dalam sejarah. Ya, pastinya seruan keadilan ini nggak disambut baik sama mereka yang selama ini kenyang dari hasil korupsi kan? Gimana reaksi kaum elit Madian? Mereka ngerespons reformasi Syuaib ini dengan ejekan yang super sarkastis. Intinya, mereka nyinyir gini, apa urusannya ibadahmu sama cara kami ngatur duit dan bisnis kami? Penolakan ini menarik banget karena benar-benar motret mentalitas para oligarki kuno. Mereka pengen banget misahin moralitas agama dari keserakahan ekonomi mereka. Buat mereka, agama tuh nggak usah ikut campur kalau udah ngomongin soal cuan. Tapi luar biasanya, Syuaib nanggepin ejekan itu dengan sangat tenang dan logis. Beliau negesin kalau beliau nggak bakal ngelarang sesuatu, terus diam-diam beliau sendiri ngelakuin hal itu di belakang. Nggak gitu, beliau memimpin pakai keteladanan. Niatnya murni 100% buat ngebawa reformasi, bukan lagi cari-cari panggung politik. Ketulusan inilah yang bikin argumen beliau nggak bisa dipatahin secara intelektual sama para elit. Dan, tebak apa yang terjadi kalau penguasa korup udah kehabisan argumen logis? Yap, mereka mulai main ancam. Eskalasi permusuhan ini benar-benar merangkak naik. Awalnya, kaum elit ini cuma gaslighting, pura-pura bodoh dan bilang nggak ngerti apa yang diomongin Syuaib. Habis itu, mereka mulai main kasar dengan nyerang personal, ngejek posisi sosialnya yang dianggap lemah. Terus makin parah, muncul deh ancaman fisik. Mereka ngancam bakar garajam beliau hidup-hidup pakai batu. Mereka terang-terangan bilang, kalau bukan karena kabilahnya, Syuaib udah pasti habis dari dulu. Ujung-ujungnya mereka ngeluarin ultimatum jahat. Diusir dari kota, atau dipaksa balik ikut praktik korup mereka. Gila kan? Nah, ini benar-benar titik buntu. Syuaib dan para pengikutnya jelas nolak mentah-mentah buat balik ke sistem yang zolim itu. Pas sadar kalau hati kaumnya udah terlanjur keras membatu dan gak ada lagi ruang buat komunikasi, Syuaib pun memanjatkan doa pamungkas. Beliau memohon kepada Tuhan untuk menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya, sebuah vonis akhir antara dirinya dan kaumnya yang kepala batu ini. Dan ternyata, permintaan vonis itu segera dijawab. Kehancuran Madian ini nggak terjadi dalam semalam, melainkan lewat rentetan bencana beruntun. Bayangin deh ketegangannya. Pertama, angin tiba-tiba berhenti bertiup, 0. Cuaca berubah jadi panas yang benar-benar mencekik selama 7 hari berturut-turut. Saking paniknya, orang-orang pada lari berhamburan ke padang pasir. Terus, di kejauhan mereka ngelihat ada awan gelap raksasa. Wah, mereka pikir ini naungan tempat buat ngadem. Ironisnya, mereka pada ngumpul di bawah situ, padahal itu adalah jebakan maut. Dari awan itu, tiba-tiba turun hujan api dan meteor.
disusul sama gempa bumi yang super dahsyat dan suara guntur yang memekakan telinga. Akhir dari peristiwa ini benar-benar nunjukin kontras yang ekstrim. Teks-teks sejarah mencatat kalau Syuaib dan pengikutnya diselamatkan oleh rahmat ilahi. Tapi di sisi lain, para elit yang tadinya arogan luar biasa itu ditemukan tak bernyawa. Mayat mereka bergelimpangan kaku di sisa-sisa kemewahan rumah mereka sendiri. Jadi, kisah Madian ini bukan cuma mitos atau dongeng pengantar tidur ya. Ini adalah peringatan sejarah yang benar-benar nyata. Sekarang, mari kita tarik hikmahnya ke zaman kita sekarang. Coba perhatiin. Praktik ngakalin timbangan di pasar Madian kuno itu ekuivalen banget sama penipuan dan korupsi korporat di era modern. Ujung-ujungnya apa? Hilangnya kepercayaan publik. Terus, kebiasaan mereka ngebegal di jalan, itu ibarat intimidasi ekonomi dan praktik monopoli pasar di dunia bisnis hari ini. Dan sikap mereka yang arogan nolak pesan Nabi, itu sama aja kayak nolak regulasi dan etika bisnis dasar. Hasil akhirnya, persis kayak Madian, mengarah pada keruntuhan struktur masyarakat itu sendiri. Ternyata sifat dasar keserakahan manusia itu nggak banyak berubah ya dari dulu. Nah, ini bawa kita ke satu pemikiran akhir yang benar-benar bikin merenung. Kalau timbangan peradaban kita ditimbang hari ini, kira-kira kita bakal dinilai kayak gimana ya? Kisah kebangkitan dan kejatuhan Madian ini ngingetin kita dengan keras kalau keuntungan ekonomi yang dibangun di atas penderitaan orang lain dan hilangnya integritas itu udah pasti jadi resep mutlak menuju kehancuran. Ini semacam wake up call buat kita semua untuk selalu ngejaga etika baik dalam bisnis maupun bermasyarakat. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan sejarah ini bareng saya. Semoga wawasannya bermanfaat dan sampai jumpa di eksplorasi menarik kita selanjutnya.